Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali ngebahas tentang dunia otomotif. Ini bahasan yang benar-benar saya senang banget. Kenapa? Karena bisa nambah wawasan kita semua lebih banyak. Kemarin kita udah bahas bahwa hampir semua orang sekarang pada punya mobil. Bahkan di kota-kota besar ini udah macet gara-gara terlalu banyak mobil. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa nggak semua mobil yang dipasarkan di Indonesia ini laku? Ada juga mobil-mobil yang kasihan banget karena mobilnya benar-benar nggak laku di pasaran Indonesia. Mobil-mobil yang kita bahas ini karena saking nggak lakunya mungkin bisa jadi ini kita nggak nyadar bahwa mobil ini pernah ada di Indonesia. Oke, supaya kita nggak buang waktu, kita langsung bahas aja apa aja 9 mobil yang paling nggak laku di Indonesia. Ini bakal menjadi informasi penting supaya teman-teman nanti ke depannya bisa berhati-hati kalau mau milih mobil yang mau dibeli. Tapi sebelum kita ngebahas 9 mobil itu, tolong bantu dulu subscribe dulu channel saya Indra dan juga di like dan di share ya videonya. Oke, dalam waktu 3 detik saya hitung ya untuk subscribe channel saya Indra. 3, 2, 1. Oke, thank you. Enjoy. Oke guys, mobil pertama yang nggak laku di Indonesia adalah mobil Kia Morning. Mobil ini sengaja dibuat oleh Kia untuk dijual sebagai versi murahnya dari Kia Picanto. Makanya bentuknya ini benar-benar mirip dengan Kia Picanto. Dari mulai awal diproduksi sampai tahun 2016, penjualan dari Kia Morning ini benar-benar sangat terpuruk. Makanya pada tahun 2015, Kia Morning ini akhirnya diberhentikan untuk diproduksi atau discontinue. Padahal kalau teman-teman tahu ini dijualnya harga si Kia Morning ini benar-benar murah banget, hanya cuma sekitar 100 jutaan aja. Tapi tetap aja meskipun harganya murah, ini nggak menarik peminat masyarakat Indonesia untuk beli Kia Morning. Ini nggak tahu karena apa ya. Padahal untuk penjualan Kia Picanto kan lumayan oke ya. Mobil berikutnya, nomor 2 yang paling gak laku di Indonesia itu adalah Nissan Murano. Mobil ini sengaja dibuat oleh Nissan, ditujukan untuk dibuat sebagai saingan Harrier. Karena di tahun 2013, mobil Toyota Harrier ini mulai meredup namanya. Makanya ini menjadi kesempatan bagi Nissan untuk meluncurkan produk SUV mereka sebagai saingan Harrier. Murano, kalau menurut saya bentuknya ini lumayan cukup ganteng ya. Tapi sayangnya produk mereka ini tidak menarik peminat dari masyarakat Indonesia. Akhirnya mobil yang diproduksi tahun 2013 ini karena kurang laku penjualannya, maka dia tidak diproduksi lagi atau discontinue di Indonesia. Ini mungkin disebabkan oleh karena promosinya yang kurang baik dari Nissan ya untuk produk mobil Nissan Murano ini, sehingga bisa gagal bersaing di Indonesia. Dan hasil ini yang membuat sedih banget dari Nissan Murano, di tahun 2014 tidak ada satu unit pun yang terjual. Dan berikutnya mobil ketiga yang paling gak laku di Indonesia adalah Mazda VX-1. Sepanjang tahun 2014, mobil ini dipasarkan oleh Mazda dengan promosi yang besar-besaran. Dan juga Mazda sering ikut pameran-pameran mobil di tahun itu. Tapi sayangnya penjualan dari Mazda VX-1 ini di luar harapan dari Mazda. Bahkan di tahun 2014, penjualannya 1000 unit pun dia nggak sampai. Dan akhirnya Mazda berhenti untuk produksi mobil Mazda VX-1 ini. Dan mobil berikutnya nomor 4 yang nggak laku di Indonesia adalah Infiniti. Ya, merek mobil ini kalau menurut saya mobilnya sih cukup keren bentuknya, tapi ini saking nggak dikenalnya, bahkan penjualan mobil ini sangat rendah banget di Indonesia. Mobil ini bahkan nggak bisa menjual sampai sekitar 100 unit dalam setiap tahunnya untuk keseluruhan dari mobil Infiniti. Bayangin, 100 unit pun nggak nyampe. Bahkan pernah di 1 tahun dia itu hanya menjual hanya sebanyak 8 unit. Ini benar-benar kasihan banget ya. Jadi brand Infiniti ini adalah brand yang berasal dari negara Jepang. Ini sayang banget kalah laris dibandingkan dengan kakaknya ya, yaitu Lexus, yang dimana dia berhasil mencapai penjualan sekitar 600 unit di setiap tahunnya di kita ya. Dan mobil berikutnya, nomor 5 yang paling gak laku di Indonesia adalah Peugeot atau Peugeot 107. Mobil Peugeot ini dikenal mobil paling murah dari Eropa. Makanya banyak juga peminat di Indonesia ini yang banyak beli Peugeot ya. Bahkan saya juga dulu waktu kecil lagi saya SMA punya mobil Peugeot 206 ya dulu yang warna merah. Nah, cuman berbeda nasibnya dengan Peugeot yang satu ini, yaitu Peugeot 107. Ini benar-benar kasihan banget karena dia dari mulai produksi yang generasi sebelumnya yaitu 106 ini udah kurang baik penjualannya. Nah, Peugeot ini ingin memperbaiki penjualan dengan membuat generasi berikutnya yaitu 107. Tapi sayangnya 107 malah semakin parah penjualannya, lebih buruk daripada 106 yaitu generasi sebelumnya. Dan berikutnya mobil yang paling gak laku di Indonesia nomor 6 yaitu adalah Toyota Navwan. Kalau di mobil ini sih saya tahu ya, dibandingkan dengan mobil sebelumnya itu bener-bener nggak familiar di Indonesia. Cuman kalau untuk Toyota Navwan ini bener-bener saya juga tahu karena
penerusnya dari Navan ini yang terhitung cukup sukses itu adalah Toyota Foxy. Modelnya benar-benar seksi dan keren ya untuk Foxy. Berbeda dengan Foxy, nasib Toyota Navan ini penjualannya kurang baik ya. Padahal Toyota sendiri dikenal dengan sebagai brand mobil yang sangat kuat di Indonesia. Penjualannya selalu laku dan juga dikenal produknya sangat baik dan juga keren. Jadi cita-cita Toyota itu ingin merajai segmen MPV atau multi purpose vehicle atau rajai MPV di Indonesia. Penjualan dari Toyota Navan ini sangat jauh di bawah ekspektasi Toyota. Toyota Navan ini merupakan sejarah penjualan terburuk dari produk Toyota yang ada di Indonesia. Padahal mobilnya kalau teman-teman tahu ini cukup lumayan keren sih fitur-fiturnya. Ini benar-benar cocok buat mobil family, mobil keluarga, tapi mungkin juga karena disebabkan oleh promosinya kurang dari Toyota untuk mobil Navan ini. Dan mobil berikutnya yang paling gak laku di Indonesia nomor 7 yaitu adalah Nissan Evalia. Mobil ini diluncurkan oleh Nissan karena ingin melanjuti kesuksesan sebelumnya setelah meluncurkan Nissan Livina, yang dimana mobil Livina ini benar-benar laris dan berhasil di pasar Indonesia ya. Namun sayangnya penjualan dari Evalia ini sangat benar-benar nggak baik ya. Jadi banyak yang bilang bahwa Evalia ini lebih cocok untuk digunakan sebagai mobil pengangkut barang karena dia terlalu besar untuk kapasitasnya, tapi untuk fitur-fitur keluarganya ini kurang baik ya. Dan berikutnya mobil nomor 8 yang paling gak laris di Indonesia itu adalah mobil Chevrolet Spin. Jadi awalnya Chevrolet ini dipegang oleh manajemen dari orang pribumi atau dari Indonesia. Nah cuman untuk penjualannya ini kurang baik ya untuk Chevrolet. Nah makanya pada akhirnya Chevrolet dia memutuskan untuk mengganti manajemen dari pusat ya. Nah setelah diganti manajemen itu diluncurkanlah bersamaan produk yang bernama Chevrolet Spin. Ini harapannya dengan manajemen baru si Chevrolet bisa menjual produk dengan lebih baik dan bisa lebih laku. Namun naasnya setelah diganti manajemen, penjualan dari Chevrolet ini masih belum bagus juga, terutama untuk Spin ya. Jadi ini bukan berarti karena manajemennya, berarti kalau gitu ya mungkin kurang baik di promosinya atau juga produknya, kita nggak tahu. Dan mobil terakhir yang paling gak laku di Indonesia adalah Suzuki Celerio. Suzuki kita kenal sebagai brand besar di Indonesia yang dimana penjualannya ini sudah cukup sangat laku di Indonesia. Tapi berbeda dengan Suzuki Celerio, ini benar-benar gak laku dan penjualannya sangat gak baik ya. Mungkin karena saking gak baiknya teman-teman juga nggak tahu pernah ada mobil ini di Indonesia. Tapi percayalah bahwa mobil ini pernah ada di Indonesia. Namun dengan kegagalan Celerio ini membuat Suzuki menjadi lebih baik dan berhasil ke depannya karena Suzuki telah menciptakan Suzuki R3 yang kita tahu dimana penjualannya ini sangat laku banget di Indonesia. Oke guys, mungkin segitu aja video dari saya tentang 9 mobil yang paling gak laku di Indonesia. Jangan lupa di subscribe dan juga di like dan juga di share ya videonya. Siapa tahu ada rekan dari teman-teman yang butuh informasi apa aja sih mobil yang paling gak laku di Indonesia. Nah kalau buat teman-teman yang pengen tahu mobil apa aja sih yang termahal di dunia, itu udah kita bikin videonya dan udah kita bahas juga. Kalau pengen nonton, bisa nonton di atas sini. Ini link videonya. Oke guys, paling segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tolong minta masukannya juga, minta komentarnya. Berikutnya kita bahas video apa lagi ya. Dan juga minta komentarnya kalau ada masukan dari teman-teman semua. Oke guys, sampai ketemu ya. See you!